Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Dwija Makmur dalam kegiatan Sinau Bareng Dwija Makmur atau biasa kita singkat dengan Sinau Bareng DM angkatan kedua Bapak Ibu hari ini. Materinya adalah pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran. Tapi di flyer yang kami bagikan saat ini nanti kita bukan langsung menuju ke blog secara umum kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya ya. Jadi nanti tujuannya memang sampai sana. Tapi nanti dengan Mas Ian nanti kita akan dikenalkan cara membuat blog, kemudian bagaimana nanti sampai ke domainnya itu biar seperti namanya Bapak Ibu atau mungkin seperti namanya Mas Aan yang kemarin gitu. aansupriyanto.com gitu misalnya kalau Bapak Ibu ingin punya blog sendiri. Tapi nanti kita konsentrasinya kita mau bikin blog Bapak Ibu. Jadi blog itu sebenarnya bisa jadi salah satu alternatif kita untuk latihan menulis gitu. Sebagai guru kan kita ini sebenarnya punya passion untuk menulis sebenarnya. Nah, kalau selama ini kita sebagai pegiat medsos mungkin hanya nulis status Facebook, mungkin ngetik di Twitter dibatasi, kemudian di status WA dan lain sebagainya kita rajin, atau mungkin kita ini menjadi salah satu orang yang rajin share berita, info dan lain sebagainya tanpa blog ini menjadi salah satu media yang sebenarnya bisa untuk mengasah kemampuan kita dalam menulis. Jangan suka menghapus tulisan di blog, itu pesannya. Jadi Bapak Ibu misalnya nulis tahun 2020 nih, Bapak Ibu lihat lagi blognya jenengan ini tahun 2024 nanti gitu, mesti jangan ketawa terpingkal-pingkal gitu. Oh, 4 tahun yang lalu kita itu kok bisa tulis kayak gitu, karena semakin berkembangnya ilmu. Nah, malam hari ini kita akan diajari oleh Mas Ian, bukan diajari nih bahasanya karena kita namanya Sinau Bareng, bahasanya adalah kita akan belajar bareng. Kebetulan yang mandu malam ini adalah Mas Ian. Mas Ian ini versi gemuknya Pak Tukijo yang duta rumah belajar. Gitu ya Mas Ian. Nah, Bapak Ibu, agar Sinau Bareng pada malam hari ini berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silakan Mas Ian, waktunya kami persilakan. Nanti Bapak Ibu yang pengen bertanya, nanti ada sesi setelah Mas Ian presentasi slide-nya, kemudian Bapak Ibu silakan nanti bertanya, kalau tidak Bapak Ibu nanti malam hari ini nanti targetnya bisa bikin blog dari email kalau misalnya nggak salah atau apalah, nanti Mas Ian biar yang mandu. Demikian Mas Ian, silakan Mas Ian. Baik, terima kasih Mas Agus atas waktunya pada malam hari ini, juga Bapak Ibu yang luar biasa ya, untuk meningkatkan pembelajaran kita, apalagi ini ya di era pandemi COVID, kita perlu mempelajari lebih dalam lagi pemanfaatan media online sebagai pembelajaran. Jadi nggak hanya soal Bapak Ibu, tapi kita bisa share materi dan lain-lain. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Sriyanto, saya di Pranan 2, Kecamatan Purwokerto. Rumah saya di Ngentan, Bapak Ibu ya. Di sini saya akan nggak usah ngajari, kita belajar bareng gitu aja. Saya yakin Bapak Ibu di grup ini juga sudah banyak yang luar biasa pengelolaan websitenya. Kita sharing bersama di sini. Baik Bu, kita mulai. Kita mulai perkenalan website dulu ya, karena tidak semua peserta dalam grup ini sudah paham tentang pemanfaatan blog. Jadi blog itu ada beberapa manfaat Bapak Ibu. Yang pertama, untuk catatan pengetahuan kita agar tidak hilang atau terselip. Jadi seandainya kita menemukan sesuatu atau membuat catatan pribadi, itu bisa diposting di blog. Kemudian yang kedua, untuk membagikan pendapat kita di mata umum. Ini bisa diartikan sebagai
penelitian kita ya. Penelitian kita bisa kita upload, kita bandingkan di penelitian yang lain. Kemudian latihan menulis dan mengungkapkan pendapat kita secara tertulis. Nah, ini juga menulis pendapat kita. Misalnya kita kayak nulis di Jateng Post, Solo Post itu ya, untuk opini atau apa itu ya. Kemudian personal branding ini biasanya untuk usaha Bapak Ibu. Untuk usaha sekarang kalau offline sudah nggak begitu maksimal, karena sekarang maksimalnya rata-rata belanja online, dan kita akan lebih bonafit jika mempunyai website orang bisa diakses di seluruh dunia. Kemudian memanfaatkan blog sebagai bisnis untuk mencari uang. Nah, ini maksudnya kita mencari pengunjung. Jadi kita harus memposting setiap hari, setiap waktu. Ketika banyak pengunjung, nanti kita bisa mengajukan ke Google AdSense dan kita akan mendapatkan banyak uang dari seberapa banyak jumlah pengunjung di blog kita. Dan yang keenam adalah sarana belajar komputer untuk menambah sahabat, teman, dan masih banyak lagi. Jadi blog ada komunitasnya Bapak Ibu ya. Kalau kita bermain blogger itu ada komunitas blogger. Kalau mau gabung nanti menambah pertemanan yang lebih banyak. Baik, untuk jenis blogger ada 4. Yang pertama tentang personal blogger. Ini biasanya berisi tentang catatan harian, artikel yang kita blog sesuai pendapat kita. Kemudian bisnis blogger berisi promosi produk ya. Ini untuk yang punya usaha-usaha itu akan terlihat lebih bonafit jika mempunyai blog yang apalagi nanti domainnya sudah .com atau yang lainnya. Kemudian organisasional blogger untuk mengembangkan komunitas, misalnya punya organisasi seperti Gereja Makmur, kemudian Pemuda Siaga Sehat, PGRI atau yang lainnya, bisa dikembangkan melalui blog ini. Termasuk sekolah Bapak Ibu, sekolah bisa kita kembangkan dengan blog. Kita nge-share-nya lebih enak untuk wali murid dan anak-anak. Kemudian profesional blogger, ini orang yang sudah profesional, pekerjaannya bisa membuatkan weblog, bisa juga mencari uang dari blog dengan mengembangkan SEO-nya, dibuat yang lebih banyak pengunjung di web dia. Kemudian dalam membuat web ada yang diperlukan yaitu hosting dan domain Bapak Ibu. Hosting itu apa sih? Hosting itu adalah tempat penyimpanan data kita dalam buat web atau blog. Jadi ketika kita membuat tulisan, mengupload foto, mengupload video, itu harus ada memori di awannya atau hostingnya. Kemudian domain itu adalah nama atau alamat web kita. Misalnya gerejamakmur.com itu adalah domain. Berbayar apa gratis? Tergantung kita Bapak Ibu. Kalau hosting ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau domain sama, juga ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Hosting yang gratis itu ada WordPress, ada Blogspot, kemudian Tumblr dan lain-lain. Kalau yang berbayar itu berarti kita membeli, misalnya kita membeli di rumah hosting, rumah web, itu menyediakan banyak sekali. Nah, kalau membeli itu tentunya lebih mahal Bapak Ibu. Misalnya saya contohkan untuk WordPress itu kayaknya nggak sampai 10 giga ya untuk ketika kita membuat website gratis dari WordPress. Kemudian ketika kita menggunakan Blogspot itu bisa dapat 15 giga. Padahal ketika kita membeli hosting dengan 15 giga itu mungkin jutaan rupiah ya per tahunnya, nanti kita bayarnya lebih dari 1 juta yang pasti ya. Lah, bisa nggak kita pakai hosting gratis tapi domainnya berbayar? Itu bisa banget, itu nanti akan saya sampaikan pada pertemuan yang kedua. Membuat blog, Bapak Ibu, saya percaya di dalam pertemuan ini pasti Bapak Ibu sudah mempunyai email semua nggih, dan harapan saya emailnya adalah Gmail. Kalau Gmail lebih enak Bapak Ibu, kita cepat untuk membuatnya.
Nanti kita sambil praktek ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti di Google ketikkan login blogspot, maka nanti ada link login blogspot.com, itu Ibu klik aja, Bapak Ibu klik, nanti akan masuk ke akun Google. Nanti akan keluar ini nama tampilan blog kita. Jadi semua Gmail pasti bisa membuat blogspot, tidak rumit, hanya memasukkan email dan sandi kita. Ya, ini misalnya saya contohkan adalah catatan sekolah. Kemudian setelah ini selesai, di sini ada lanjutkan ke blogger, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini tinggal klik buat blogger baru. Setelah kita klik membuat blogger baru, maka akan muncul tampilan seperti Bapak Ibu. Ini di sini ada judul. Judul ini adalah judul blog kita. Harapannya atau lebih baik antara judul, alamat domain itu sama. Agar apa? Agar nanti ketika kita searching di Google itu lebih cepat ditemukan. Ada judul, kemudian alamat blogspot kita sini ya. Jadi sebelum kita ke membuat.com dan lain-lain, org atau SCID harus memasukkan alamat email atau alamat blogspotnya di sini. Apakah harus sama dengan email? Tidak harus sama, Bapak Ibu, bebas. Setelah itu kita pilih tema. Di sini sudah tersedia, tinggal pilih tema. Kemudian langsung ke buat blog. Buat blog nanti akan muncul lagi, cari nama ini di skip aja, nggak perlu. Kemudian akan muncul ke tampilan seperti ini Bapak Ibu. Tampilan ketika Bapak Ibu sukses untuk membuat blog, ini berarti Bapak Ibu sudah membuat satu blog baru, tampilan suksesnya ya. Lah, di menu-menu ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, postingan. Ini untuk membuat tulisan kita nanti ya. Jadi semua tulisan kita buat dari postingan ini. Kemudian statistik, ini untuk melihat seberapa banyak sih pengunjung baik dari artikel maupun total blog kita. Komentar, ini untuk mengetahui komentar-komentar yang ditulis dalam blog kita, bisa kita atur langsung ditampilkan atau menunggu konfirmasi kita untuk menampilkan di halaman. Halaman sama untuk membuat postingan. Bedanya kalau postingan itu sifatnya berubah-ubah, kemudian kalau halaman dia tetap atau statis ya, yang tidak berubah-ubah. Jadi misalkan untuk profil sekolah atau untuk struktur organisasi dan lain-lain. Tata letak ini untuk mengatur tempat paling atas, template-nya dikasih apa, itu tinggal ngedrag gitu. Lah nanti tergantung template apa yang kita pilih tadi, karena setiap template nanti akan berbeda-beda. Kemudian tema ini hampir sama dengan tadi ya, pemilihan template. Tema tidak harus kita memilih tadi, kita bisa memilih atau mendownload dari berbagai macam penyedia. Yang free bisa, yang berbayar juga bisa. Biasanya kalau yang bagus itu saya sering pakai punyanya Lasanta Bandura, itu bagus-bagus, responsif juga di HP. Nah, dalam memilih template itu usahakan jangan sering bergonta-ganti Bapak Ibu. Jika sudah satu ya sudah satu aja. Kenapa? Begitu ganti nanti akan merevisi semuanya. Tidak bisa seperti yang kita mau di pertama tadi. Jadi ketika mau mengedit template, lebih baik kita backup HTML-nya melalui aplikasi Note++. Nanti di-download gratis itu ya, dicari di file Hypo.
Note++ bisa gratis. Kemudian setelan, ini nanti banyak mulai dari setelan postingan, setelan umum, setelan juga ketika kita meredirect atau mengganti nanti misalnya awalnya web kita, misal saya kasih contoh dijamakmur.blogspot.com, untuk berikutnya akan kita redirect, kita beli domain kurang lebih 75 sampai 150.000 untuk mendapatkan misalnya dijamakmur.com gitu ya. Lanjut. Nah, ini postingan tulisan. Jadi ketika kita mau ngepost, hampir sama dengan Microsoft Word ya Bapak Ibu, tidak jauh berbeda. Di sini ada judul postingan yang perlu kita isi. Kemudian menu-menu ini tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Ini untuk melihat HTML-nya. Di sisi sebelah kanan ada label, ini klasifikasi. Misalnya download, berarti label kita kasih download khusus yang ada link downloadnya. Kemudian misalnya materi kelas 5, gitu tinggal kita beri label materi kelas 5. Ketika kita mencet materi kelas 5, maka semua postingan materi kelas 5 akan muncul di sini. Ini adalah jadwal masukkan data. Jadi jadwal bisa kita rubah ya, mau dibuat tanggal berapapun bisa. Ini link lokasi pembuatan, dan sebenarnya sini satu lagi ya, ada search itu misalnya kita berikan tag agar mudah dicari di Google, itu akan lebih mudah. Bapak Ibu, materinya saya kira semuanya sudah paham ya, nanti bisa berdiskusi. Ada bagusnya kalau ini cuman materi itu malah bikin pusing, akan lebih enak jika kita praktek secara langsung. Ini kalau Bapak Ibu pakai laptop, silahkan sambil buka Gmail sambil daftarkan blog. Harapannya nanti targetnya hari ini kita bisa membuat blog, minimal bisa memposting tulisan, memasukkan gambar, dan memasukkan video YouTube ke dalam web kita atau blog kita. Untuk materi saya akhiri ya Bu, Bapak Ibu, kita langsung menuju ke praktek. Sebentar, saya share ke Oke, sudah bisa terlihat Bapak Ibu share materi saya, share screen saya, Mas Agus, apa sudah bisa dilihat? Bisa Mas ya. Bisa Mas. Bisa. Sudah. Oke, saya ulang dari depan ya. Jadi ketika sukses, maka akan muncul tampilan seperti ini. Apakah namanya? Ini saya ambil punya saya ada. Ya, jadi nanti ketika sudah berhasil, tapi nanti paling Bapak Ibu ininya masih kosong ya, untuk tulisan ini. Menunya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada statistik. Ini contohnya seperti ini. Kita bisa melihat semua tampilan kita, berapa banyak yang melihat postingan kita selama kita membuat website. Ini komentar-komentar yang dibuat atau dikomentari oleh orang lain, bisa kita atur apa kita minta email dan lain-lain. Kemudian tata letak, nanti kita bisa drag sistemnya ya seperti ini. Ini tampilan-tampilan, misalnya mau ngedit, tinggal edit seperti ini, lebih mudah digunakan. Untuk tampilan, saya paling suka menggunakan tampilan ini. Kenapa? Karena lebih responsif ya, digunakan di HP
dia nggak sama dengan web, tapi menyesuaikan dengan tampilan di gadget kita. Ini bisa kita rubah Bapak Ibu. Tampilan di sini misalnya yang paling atas mau kasih kita link ini di atas dan lain-lain tadi lewatnya dari tata letak ini. Kemudian tema. Bapak Ibu nggak usah pusing ya. Tema ini sebenarnya kita mudah dalam mengedit. Kalau dilihat memang terlihat rumit sekali ya. Sebentar. Ini sebenarnya nggak rumit. Kita cara mencarinya seperti ini. Misal saya mau mengedit ini. Di sini ada tulisan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Kita kembali ke sini, tinggal kontrol. Ini kita ketik tulisannya satu, kontrol F. Pembelajaran berbasis, kita search, maka langsung ketemu di sini. Ini tulisan kita ini apabila kita ganti, maka di tampilan ini juga ganti, fotonya juga bisa kita ganti Pak Ibu. Itu untuk template ya. Kita sekarang kembali ke tadi postingan. Entry baru. Ini Bapak Ibu sambil membuat blog atau nunggu nanti aja ini? Gimana Mas Agus? Langsung praktek atau materi dulu? Nggak apa-apa. Dijelaskan dulu, nggak masalah Mas. Nanti habis ini ya. Habis ini nanti coba beberapa peserta nanti bikin blog, nanti bisa share screen untuk hasil blognya gitu aja. Oke. Beberapa Misal peserta seperti ini. Nah, kita buat tulisan sinau bareng DM. Kita lanjut tulisan baca aja ya, udah contoh aja. Makmur memang asik dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, jika kita membuat tulisan itu akan lebih baik jika kita sisipkan gambar. Agar apa? Agar orang yang melihat itu lebih nyaman, lebih enak dalam melihatnya. Mungkin seperti ketika tulisan saja itu dilihat nanti sebelum membaca sudah capek, tapi ketika kita bikin gambar itu akan lebih menarik. Oke, saya jelaskan menunya satu persatu. Ini untuk mengganti jenis huruf Bapak Ibu. Jadi huruf yang ada di sini itu bisa diganti seperti di Word. Perkata bisa, setiap paragraf juga bisa, semuanya juga bisa. Kemudian ini sama untuk mengganti ukuran huruf. Jadi tapi tidak ini ya, tidak angka ya ukuran hurufnya. Langsung small, smallest like dan like. Tebal dan miring serta garis bawah sama. Tulisan juga bisa diwarna Bapak Ibu. Kita bisa bebas memberikan warna. Yang kita beri warna merah. Link, nah link ini misalnya gini. Mas Cian. Yang lontang ledri itu di belakangnya jenengan atau ada suara peserta? Sebentar. Nggak apa-apa. Nggak, saya nyari peserta ternyata nggak ada. Oh ada yang ngobrol di belakang saya Mas. Mohon maaf. Dengeran ya? Berarti terlalu ini responsif mungkin ya. Mic-nya. Saya lanjutkan. Link ini kita bisa mengambil link dari apapun, YouTube maupun blog orang lain bisa kita cantumkan dengan cara blog. Kemudian kita klik, kita tinggal menuliskan. Ketika kita klik akan menuju ke URL yang akan dituju Bapak Ibu. Misalnya, kemudian ini foto. Nah, di sini foto ini kaitannya nanti dengan hosting.
Bapak Ibu membutuhkan hosting ya. Kalau saran saya untuk belajar dulu atau lebih hemat itu paling rekomendasi memang menggunakan Blogspot, karena selain memorinya lebih paling besar di antara yang lain yang gratis, itu juga lebih istilahnya enteng untuk gunakannya. Di upload nanti kita bisa pilih file di sini, file yang akan kita upload dari laptop kita atau dari HP kita, atau ini ya bisa kita upload ini enggak foto Bapak Ibu, jadi bisa untuk video juga, foto juga, data yang lainnya. Jika kita sudah pernah mengupload itu nggak usah upload lagi, tinggal klik ini di from blog. Ini seperti yang dijelaskan Mas Agus kemarin ya, itu hampir sama ya, lewat Google Form itu sama. Ini kita cari di Google, kemudian yang lainnya ini juga masih banyak, lewat telepon, lewat webcam, lewat URL juga bisa. Jadi mudah sekali digunakan Bapak Ibu. Ini untuk insert video, ini untuk cut tampilan. Jadi kita mengetik, kita misalnya satu paragraf, kita klik, kita cut, maka yang akan tampil di tampilan itu adalah ini yang setelah kita cut ini. Di sini sama ya, untuk Word sama, ini sama untuk angka, numbering, ini bullet, yang lainnya sama saya kira. Kemudian setelah kita selesai ngedit, kita kasih label, masuknya ke apa, tinggal nanti kita ke publish. Nah, di sini ada HTML Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini. Setelah kita membuat kita misalnya mau memasukkan video ke dalam blog kita. Kita misalnya ini saya contohkan ada YouTube. Bentar ya, agak lama ini. Nah, misal kita ambil YouTube sembarang atau YouTube kita sendiri. Nah ini ada link bagikan, di bawah ada link bagikan. Link bagikan ini kita pilih yang sematkan Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Kita pilih yang sematkan tadi ya. Bagikan, kemudian sematkan. Nah, ini kita tinggal copy, kita tempatkan di URL sini Bapak Ibu, pastekan saja. Untuk melihat sebelum kita posting bisa kita lihat di sini. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, maka embed kita YouTube ke email, ke blog kita sudah berhasil. Ini untuk video. Nah, kemudian ketika kita membuat soal dari Google Drive atau Google Form, kita juga bisa embed soal-soal kita. Caranya sama. Ini Google Drive atau Google Form itu kemarin yang disampaikan Mas Agus ya. Jadi kita saling berhubungan. Setelah bisa membuat Google Form, kita bisa embed atau memasukkan ke dalam blog kita, misal ini. Nah, di sini ada link kirim Bapak Ibu. Tadi yang diajarkan Mas Agus ya, ini ada link kirim. Kita tinggal klik. Nah, ini ada 1, 2, 3. Kita pilih yang tanda dalam kurung ini, dalam kurung apa ini namanya ya? Sematkan ya. Kita anggap aja ini tanda sematkan kita. Ini juga sama. Ini lebar dan tinggi bisa kita ukur sekalian dari sini. Ini misalnya kita kasih 600 saja. Tingginya 500 cukup.
kita klik, kita copy, kita masukkan ke dalam. Jangan lupa ya Ibu, ketika kita membuka Compose ini kita klik di sini maka nggak akan jadi. Jadi kita harus ke HTML dulu. Ke HTML kita pastekan. Ini kita kembali ke Compose. Nah, maka siswa mengerjakan tidak hanya dari link yang kita berikan, tapi kita memberikan alamat website. Anak tinggal mengerjakan di sini Bapak Ibu. Jadi lebih enak, lebih menarik. Mereka akan bangga, siswa-siswi akan bangga ketika yang dibuka itu adalah blog atau web gurunya atau kepunyaan sekolah. Mereka akan senang sekali. Pembelajaran yang menyenangkan akan menambah semangat siswa dalam mengerjakan Bapak Ibu. Google Form sama caranya, cara menambahkannya. Misal ini, mungkin ada Bapak Ibu yang menggunakan Google Form. Bedanya seperti ini. Jika kita menggunakan Google Form, kita harus punya ketika kita kirim file, kita harus punya email Office juga. Itu bedanya di situ. Kalau menggunakan Google Form itu tanpa memasukkan email pun bisa, tapi kalau menggunakan Microsoft Form itu harus punya email Microsoft. Itu jika kita kirim file. Makanya kan akhir-akhir ini sering ya, untuk anak silakan mengirim foto apa, video apa. Nah itu kalau lewat Microsoft Form harus punya ini ya, sama-sama. Ini pekerjaan anak-anak saya. Kemudian kalau bagikan ini caranya sama ya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau Microsoft Form itu bisa kita atur kapan akan ditampilkan dan kapan akan ditutup. Tapi kalau Google Form itu harus menambah satu aplikasi lagi untuk menampilkan kapan dibuka dan kapan ditutup. Jadi nggak bisa auto. Kalau Form sudah bisa. Nah, di Google Form, di Microsoft Form hampir sama ya. Nanti yang diklik ini, yang ada tanda dalam kurung dan slashnya. Aduh. Ini, aduh. Ini sama. Ukuran bisa kita ganti kapanpun Bapak Ibu ya. Ukurannya bisa kita ganti sesuai kemauan kita. Mau diperkecil maupun diperbesar sama. Kembali ke blog. Setelah selesai kita tinggal publish. Nah ini berarti publish kita sukses. Bisa kita lihat. Kita refresh. Nah ini sudah masuk ya. Oh tadi belum ini ya, masukkan foto ya kita ya. Nah kalau tidak masukkan foto maka tampilannya akan seperti Bapak Ibu. Jadi apa ya, garing gitu ya. Jadi nggak menarik sama sekali gitu ya. Nah, kalau ada foto kan enak dilihatnya, juga bikin semangat. Tapi kalau nggak ada nanti seperti ini. Sebenarnya kita sisipkan foto. Kita edit. Ini kayak Bapak Ibu yang bawa laptop bisa sambil ini ya, mencoba sekali ini maksudnya sekarang bisa sambil mencoba. Nanti tinggal kalau ada kekurangan atau kebingungan nanti bisa share log, bisa kita bantu, kita belajar bersama-sama. Misal saya tambahkan foto.
Perbarui, jangan lupa diperbarui. Ini terlalu banyak membuka aplikasi jadinya agak lemot. Baik Bapak Ibu, nanti sampai di sini dulu ya. Jadi kita hari ini targetnya adalah bisa membuat blog, bisa memposting tulisan, dan yang ketiga adalah bisa embed soal online maupun YouTube. Jadi kita misalnya membuat tugas proyek, siswa diajak untuk membuat proyek, kita bisa memberikan contoh melalui YouTube. Entah itu kita yang buat sendiri kita upload, atau kita ambilkan contoh dari YouTube orang lain. Nah ini, ketika kita sudah embed, maka gambarnya akan menyesuaikan menjadi kecil. Kita buka, hasilnya akan seperti apa? Nah, YouTube-nya nggak usah cari kemana-mana, sudah ada di web kita juga latihan soalnya Bapak Ibu ya. Juga latihan soalnya sudah masuk, jadi lebih mudah. Misalnya kita membuat tugas seperti ini, amati video di atas, kemudian siswa disuruh membuat uraian atau apalah yang di bawah sini, insya Allah bisa nanti ya. Contohnya seperti itu. Untuk ini yang di sebelah kanan, ini tadi dari sidebar template. Nah ini bisa kita edit semua. Ini bahkan bisa digunakan untuk YouTube. Ini dari YouTube juga Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa dimaksudkan. Ini adalah jumlah pengunjung blog saya, blog Bapak Ibu juga nanti. Ini mungkin nanti kalau yang sudah bagus bisa dibuat aplikasi. Jadi ketika kita download aplikasi ini, maka di dalam gadget kita, web kita ini sudah berbentuk aplikasi. Tinggal klik maka masuknya menjadi sebuah atau masuk ke web kita dalam bentuk aplikasi, gitu Bapak Ibu. Sementara ini dulu Mas Agus, nanti yang bingung bisa ditanyakan. Monggo jika ada yang bertanya atau mau mencoba dulu, nanti bisa share screen ya. Gitu Mas Agus. Oke, siap. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa minimize Microsoft Teams-nya, kemudian silakan masukkan di situ, pakainya langsung bebas, blogger.com ya. Iya, tulis saja login blogger gitu, nanti langsung masuk, nanti tinggal klik terus masukkan email nanti. Login sebentar. Blogger aja Mas, pakai Iya, langsung blogger gitu aja Mas. ya. Nggak usah pakai blogger gitu aja, nanti bisa keluar langsung. Nggak, gini langsung blogger aja. Begitu bisa ya. Ya. Bapak Ibu ngetik seperti ini ya, blogger.com gitu. Blogger.com, dan nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke pembuatan blog. Jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya blog, maka ini pakainya sign in. Tapi kalau Bapak Ibu
belum punya blog atau malam hari ini kita mau bikin blog dari Blogspot atau dari Gmail, maka Bapak Ibu tinggal klik create your blog ini kan. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, ini kok banyak banget ya. Emailnya banyak banget ini. Bapak Ibu silakan seperti ini. Klik blogger.com, kemudian nanti silakan create blog. Blogger.com, Bapak Ibu masukkan aja blogger.com, sudah otomatis nanti akan ada create your blog atau mungkin sign in. Kalau sign in ini udah untuk yang punya. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat blog, berarti silakan diklik yang ini, create your blog. Silakan Bapak Ibu praktek ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini hanya mendengarkan, nanti Bapak Ibu nggak jadi sinau bareng, tapi kita cuma macam seminar. Kemarin kita di Sinom itu namanya seminar. Oke. Jadi targetnya Bapak Ibu nanti untuk pertemuan pertama ini, nanti Bapak Ibu sudah punya blog sendiri. Nanti di Blogspot dulu ya Mas. Kita ini mayoritas kita punyanya Gmail. Saya kira semuanya punya. Atau Bapak Ibu misalnya sudah punya blog, ya nggak masalah. Nanti ditunjukkan sama teman-temannya. Artinya hari ini nanti blog yang tadinya hanya pacar dengan saja, misalnya saya seperti saya nih punya blogspot dulu bikin, dia nulis rajin, kemudian setelah beberapa saat banyak kesibukan, dia nggak punya waktu untuk merawat blognya, nanti lumutan, karatan, mungkin malah jenis sebagainya. Nah mungkin hari ini bisa di refresh lagi untuk ngisi blog, apapun boleh dimasukkan Bapak Ibu. Jadi blognya Bapak Ibu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kalau misalnya siswa seperti Bapak Ibu itu sudah punya perangkatnya ya. Silakan Bapak Ibu, ada beberapa yang sudah mencoba untuk membuat. Silakan klik share screen. Share screen di depan Bapak Ibu itu di dekat mikrofon itu ada bagikan itu, silakan diklik saja yang ada tanda kotak, kemudian ada tanda panah ke atas itu silakan diklik aja itu Bapak Ibu yang sudah bikin blog. Saya coba mau lihat hasilnya gitu, biar malam ini belajar ya, tidak hanya mendengarkan Mas Ian saja kok. Kalau dibayangkan itu memang sulit, tapi kalau misalnya dilakukan nih mudah gitu ya. Ada Bapak Ibu yang mau nyoba, silakan share screen. Setelah dari create tadi ya Bapak Ibu, setelah dari create itu setelah dari create kita nanti cuma diminta untuk masukkan email aja Bapak Ibu. Dan diminta untuk masukkan email aja. Ini saya ke emailnya banyak banget di sini. Saya jadi lupa ini emailnya siapa. Oke. Ada Bapak Ibu yang mau share screen? Share screen-nya tadi gimana Mas Agus? Share screen di depan sini ya. Share Ya. screen itu Bapak Ibu di samping sini. Ketika kursor ini jangan arahkan ke layar, maka di sini akan muncul kayak gini kan. Ada kamera, ada mikrofon, kemudian ada kotak kayak gini. Nah, karena saya ini posisi share screen, maka ini ada silang. Tapi di depan Bapak Ibu, di sini pasti ada tanda panah. Nah, itu diklik aja.
Oke. Bisa nggih? Nggih. Silakan. Oke. Silakan Mbak Aneng. Mbak Aneng ya. Monggo. Mbak. Yoi. Yoi. Aku bikinnya pakai apa? Aku bikinnya pakai apa iku jenenge? Pakai laptop iki. Bakal laptop. Sebentar. Share screen. Sebentar. Jadi aku sudah mau coba mengunggah ini materi sebentar. Waduh, bubrah. Gimana Bu tadi Tripuji ya? Ya, sebentar Mas. Iya. Ini karena apa? Materinya itu ada panah-panahnya itu tak anu kita dibubrah. Tak posting. Apa di sniping dulu terus ditempel anu. Apanya tuh yang ditempel? Snipingnya. Enggak. Jenengan ini ikut rapatnya pakai anu enggak? Ikut rapatnya pakai laptop atau pakai HP? Laptop. Oh, HP sama laptop tuh. Langsung di laptop aja, langsung di laptop semua. Langsung di laptop semua. Oke. Bentar. Jadi ini di minimize dulu. Di minimize itu di sini, di atas ini. Di atas ini kan ada kayak gini. Di minimize dulu biar nanti panjenengan bisa buka browser. Bapak Ibu, ini salah satu contoh ini ya, blog yang lumutan dan karatan tadi ya, dibuat oleh siapa ini? Agus Rianto ini pernah punya kayak gini tuh. Nggak tahu ini tahun berapa. Education and Chill. Kemudian namanya juga aneh Bapak Ibu. Nama di atas ini pakai educationandchill.blogspot.com. Pernah nulis banyak Bapak Ibu, sampai segini ya, sampai nulis banyak. Tapi setelah itu enggak digunakan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa bikin tab kayak gini guys. Tab ini sebenarnya tadi yang dijelaskan Mas Ian tadi tuh. Pernah bikin kayak gini Bapak Ibu, tapi sekarang saya sudah lupa. ...2018 terakhir. Maka ini yang dikatakan tadi untuk salah satu yang tadi, yang apa tuh, yang karatan tadi. Ini Bapak Ibu, blog lama ini tadi ya, blognya ini tadi. Tampilannya sederhana Mas Ian. Iya. Itu bersama itu Mas. Ya itu nanti setelah ini bisa bagus kali Mas. Bisa dioprek nanti. Nah, saya ini udah lama banget ini. Terakhir di 2 Desember 2018 dulu ketika masih sama Om J itu ya, punya blog nggak di ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Wijaya Kusuma itu yang dipanggilnya Om J, yang petingginya PGRI itu, kita pernah bareng-bareng itu Bapak Ibu. Saya manggilnya Om J itu. Pernah belajar, pernah bikin kelas juga, tapi
Sekarang saya sudah ini, dulu kok bisa nulis kayak gini banyaknya, saya juga bingung dari mana materinya. Banyak juga sebenarnya. Nah Bapak Ibu nanti bisa manfaatkan ini untuk belajar, pembelajaran terutama ya, pembelajaran. Makanya kemarin Pak Tukijo yang Duta Ramah Belajar itu kan ini tuh apa namanya, mengorganisir ada berapa banyak guru yang mau diikutkan untuk bintangnya Kemdikbud itu, yang manfaatin blog untuk pembelajar. Nah kalau Mas Ian tadi kan sudah pakguruian.com tuh, atau Mas Supriyanto ini juga sudah aansupriyanto.com. Kalau Bapak Ibu ingat Mas Supriyanto itu yang ngisi Google Classroom itu, nah beliau itu juga saya sebutkan untuk guru blogger karena memang blognya itu aktif sekali untuk posting tuh, terutama untuk bendahara bos. Saya kira untuk ini subscribe blognya Mas aansupriyanto.com itu, karena dia itu jadi salah satu ini andalan bendahara bos ya. Di sana nanti ada linknya sendiri. Kalau Mas Kian ini kayaknya banyak yang dimanfaatkan untuk pembelajaran ya, kalau yang ini. Iya. Ya. Saya ini Mas mengelola beberapa sih. Untuk bisnis ada distributor stevia.com, untuk organisasi ada dahsyatmendosari.com, kemudian sekolah saya sudah SDN Pranan 02 SCID. Nah nanti untuk yang kedepannya Bapak Ibu, jika sudah SCID nanti bisa mengajukan deploy Office 365 gratis Bapak Ibu. Jadi nanti jika sukses itu bisa mendapatkan hosting yang cukup besar. Satu anak itu bisa 5 tera. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, satu anak itu 5 tera kali 500 akun. Jadi kita bisa membuat akun sejumlah 500 bebas. Satu akun itu mempunyai kapasitas 5 terabyte Bapak Ibu. Ini saya contohkan sebentar di mana nih, coba saya share ini ya. Mana tadi ya, lupa yang mana tadi, ini. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Sudah ini ya, sudah share ya Mas ya? Sudah. SCID, kemudian aktif juga, jadi dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nanti akan ditinjau dari, kalau saya kemarin dari Shanghai ditelepon masalah pemanfaatan blognya untuk pembelajaran, dan nanti kalau sukses itu kita dapat Office A1 ini ya, untuk 365 A1 untuk pelajar ini, dan juga untuk pengajar itu unlimited seumur hidup. Jadi kalau yang harusnya itu berbayar, kalau nggak salah setahun itu 750.000, kita dapat free seumur hidup selama blog ini digunakan Bapak Ibu. Ini email Bapak Ibu guru dan siswa-siswa saya. Ini satu orang 5 terabyte. Saya bukakan coba. Ini untuk siswa dulu. Jadi insya Allah nggak akan rugi ya jika kita buat blog untuk sekolah. Kita redomain ke SCID, kalau nggak salah 75.000 kalau SCID itu ya, tergantung mau ngambil yang mana. Tapi kalau .com itu plus garansi itu hampir 150.000. Jadi kayak kalau yang anak ternyata kapasitasnya. Wah,
Nah, ini awalnya hanya 1 giga, kemudian saya oprek bersama komunitas itu cari tahu nih jadi 5 terabyte atau 5000 giga ya untuk kapasitasnya. Ini satu akun dapat kapasitas segini, bisa untuk nyimpen apapun ini ya. Luar biasa juga Microsoft Office mendukung pembelajaran di Indonesia. Kemudian kalau nanti siswa-siswi sudah punya akun, nanti ngirimnya nggak usah lewat ini Bapak Ibu, nggak usah lewat WA, memori kita akan penuh. Ini saya contohkan, kemarin saya suruh membuat video siswa-siswi saya, tapi sebelumnya juga sudah diajari untuk aplikasi dan penggunaannya. Jadi nggak perlu kita nilainya juga dari sini juga bisa, nggak perlu kita download, cukup kita putar dari sini, kita lihat hasilnya, bisa ketahuan nilainya berapa. Misalnya saya contohkan 3 klik, nanti masuknya ke OneDrive-nya, jadi insya Allah nggak akan penuh lah gitu ya. Apa ini nggak bisa? Lagi trouble sepertinya. Mbak Neng sudah bisa, Mbak Neng? Atau Putri yang itu loh. Sebentar, mau Apa? live gitu, mau ganti ke laptop. Live-nya gimana? Live-nya dari HP. Ini kan ya kayak tadi, join now, terus someone should let you in tadi loh. Terus aku mau off dari, aku Udah mau gabung, off udah dari HP. Udah gabung, Karena ini- udah gabung. Wis gabung, Mbak, wis gabung. Oke, HP ku tempat ini yuk. Cek double ya, sebentar. Word screen share ya. Wait. Ini ada peserta yang jauh-jauh loh, Bu. Yang dari luar Sukoharjo banyak juga nih. Monggo yang dari Yogyakarta atau dari Merauke atau mana ya, monggo lah. Atau kalau enggak, Bapak Ibu sebenarnya sudah punya blog semua, kemudian sama seperti blog saya tadi nggak pernah dibuka, sekarang ini malam ini kita coba untuk buka lagi gitu Bapak Ibu. Siapa tahu setelah materi ini Mas Ian dan sama teman-teman tadi, wah ini blog saya memang harusnya kayak gitu, wah ternyata bisa gitu. Monggo nanti kita obat dari nggak ngisi blog, nggak nyentuh blog itu, kita buka lagi gitu blognya. Mbak Dewi SMA 2. Ini malam hari ini Bapak Ibu, saya kok pengen ceritakan gitu ya, yang gabung ini banyak sekali guru prestasi gitu, seneng saya nih. Guru prestasi di masing-masing jenjang ini. Saya lihat di sini tamu-tamu ini tuh banyak banget nih. Ada yang tahun 2020 ini berprestasi Blora maju, ada ini di sini. Dan ada yang dari Karanganyar ada juga ini. Walaupun rumahnya Sukoharjo tapi tinggalnya di Karanganyar aja juga. Ada yang dari Prambanan tuh. Bahkan ada yang dari Kebumen gitu.
Belan-belani. Bisa kan Mbak Neng? Saya urung bisa share aku. Udah bisa. Belum. Gini. Di depan ini caranya kayak gini. Jadi kursor ini arahkan ke layar gini. Arahkan ke layar itu nanti kan akan muncul ini loh. Kotak kecil ini. Nah, kotak kecil ini kan ada video, ada ini, kemudian ada kayak gini. Nah, di sini kan ada berbagi. Nah, ini diklik aja. Diklik kemudian nanti di bawah ini setelah diklik di bawah sini nanti ada kayak dialog box gitu. Nah, itu diklik aja nanti sudah masuk ke screen share. Monggo dicoba dulu. Udah kelihatan belum? Enter your screen. Ya. Oke. Mas, aku ulangin. Apa tuh yang diulang? Itu tadi keterangannya. Cara share screen-nya tadi. Oh. Kayak gini. Coba sebentar nih. Saya dulu yang bagi. Di bawah itu nanti ini Mbak Neng masuk ini. Sebentar Mbak Neng. Oke. Ini Bapak Ibu di depannya Bapak Ibu ini jadi kursor panahnya silakan diarahkan ke layar sini, layar percakapan ini. Kemudian di sini kan nanti muncul dialog kayak gini kan, ada ikan-ikannya ini kan. Lah, ini ada kamera, ada mikrofon, sini ada kayak gini. Nah, yang ini itu yang digunakan untuk share screen. Kalau ini tandanya kan pink, karena saya share screen saat ini maka tandanya pink. Tapi kalau misalnya yang belum share screen, di sini tandanya panah. Nah, tinggal klik aja, nanti akan muncul di bawah sini dialog kecil gitu, diklik lagi share gitu. Itu yang dari peserta kayak gitu. Silakan dicoba guys. Mbak Neng coba lagi Mbak Neng. Oke, sebentar. Aku tak ngeliat mata sih. Bentar.
Ini kita posting sembarang sih yo. Iya, enggak masalah. Nggak apa-apa kok Ibu. Sembarang tuh. Lagi ajar. Nggak nulis aja, kemudian judul, kemudian nulis isinya itu tadi kayak Mas Ian tadi. Mungkin ada foto yang perlu dilampirkan, misalnya foto pas penyerahan piala atau apa, misalnya ada di situ, lampirkan gitu aja, terus coba dipublis, kemudian nanti biar kita bisa cek bareng-bareng tuh alamat blognya apa misalnya, biar nanti bisa Kalau mau merename nama blogger gimana? apa tuh di-rename? Lah, aku tadi kan namanya kan Guru aja, ternyata udah banyak yang pakai. Nah, di situ biasanya kan jadinya nanti ada ini tuh, ada golek sing unik lah, karena kita ini kan bikin blognya seharusnya sudah dari tahun 2015 atau 2012 dulu. Nah, karena kita waktu tahun 2020 baru bikin, maka kalau misalnya mau nama kita yang dimasukkan nggak bisa, karena mungkin namanya sudah kembar-kembar. Maka cari yang unik, misalnya kayak saya tadi misalnya, maka dipilih Education and Chill itu misalnya. Oh, ini enggak coba dulu misalnya. Publish ya. Oh, coba untuk Putri yang dari YPAC, judul itu silakan dibuat sendiri, itu bisa diisi apapun, nggak masalah. Untuk coba misalnya dibuat ABC, DEF, GIJK boleh, kemudian alamatnya silahkan disesuaikan. Kemudian untuk alamat ya Bapak Ibu, alamat tadi harus unik ya. Sebelum blogspot.com itu berarti jenengan di depannya itu silakan yang unik. Misalnya tadi Mas Ian tadi kan Pak Guru Ian gitu. Kalau Pak Guru Ian itu biasanya udah nggak banyak yang membari gitu. Tapi kalau misalnya ditulis Srianto gitu, semuanya berarti udah muncul. Jadi yang lebih dulu kan ini gratis kan. Tapi dicari yang unik biar juga nanti ketika dibaca orang itu senang juga. Unik juga. Iya, kalau mau merename itu loh. Kalau misalnya ini gimana caranya? Ini kan udah Rename jadi yang kan? mana Ibu? Itu loh, Rename itu yang mana kan sih Bu? bloggerku kan Bu Guru aja. Lah terus ternyata udah yang ngembarin. Di pengaturan Terus, Bu, pengaturan di masuk bawah. di Sudah masuk menu ya? setting, menu. Ada setting. Oke, ada title. Oke, ini ada edit ya. Iya. Ketemu ya? Yoi. Oke. Ada tak jeneng apa iki, Rek? Kayak jeneng apa mbak terserah ya. Renjak po. Kalau dulu saya pertama kali itu malah WordPress pertama kali Mas Agus dulu itu. Karena bayangannya itu paling mudah WordPress dulunya kan 2000 berapa itu 9 kalau enggak 8 dulu itu. Karena nggak banyak ngedit templatenya sudah jadi semua. Karena juga awalnya sih hanya menulis-nulis gitu ya. Tapi ternyata ini ibaratnya geloneng buri, kenapa nggak dulu yang sekalian yang bagus gitu. Dan sekarang ini pengunjungnya itu luar biasa. Ternyata tulisan, ketika kita membuat tulisan sendiri belum diposting orang lain, itu lebih orisinil, pengunjungnya nanti akan lebih banyak Bapak Ibu. Jadi usahakan tidak kopas dari blog lain, kan lebih luar biasa ketika nanti tulisan itu adalah buatan kita sendiri Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya kita bikin materi pembelajaran, itu kan otomatis kan ada sumbernya ya, ada referensinya ya, otomatis kan kita harus cantumkan. Iya, wajib dicantumkan Bapak Ibu. Setiap kita menyantumkan referensi itu ibaratnya gini, kita ketika apa ya mengupgrade
website yang kita ambil tulisannya. Jika referensi mereka kita tulis di ini, ya emang harus kayak gitu. Kalau mau ngambil dari orang lain harus dituliskan juga. Dulu saya pas kuliah itu ini materi kuliah saya ketik, saya post. Ternyata ini setiap tahun itu dibutuhkan. Yang lihat luar biasa juga. Oke, udah bisa Mas. Aku pakai Just Call Me Nining blognya. Coba di share screen ya, Pak. Share screen. Share screen-nya blog di mana toh? Oh, on tenan nih. Kan screen share terus masukinnya blog tadi gimana? Halaman blog tadi. Dekat mic itu ada tulisan share tanah. Diklik nanti Screen share ada desktop Windows window terus. Nah, itu dipilih ada kalau Ibu sudah buka misalnya lewat Chrome, nanti sudah ada ininya. Chrome-nya sudah ada, itu tinggal klik, Bu. Chrome-nya. Lewat share tadi ada beberapa gitu. Apanya desktop? Kalau enggak ya desktopnya aja nggak apa-apa, nanti Ibu klik Chrome-nya nanti masuk dia. Oh ya, betul. Enggak, ya masuk itu udah bagus. Thank you. Enggak ya, udah bisa ya. Udah bisa masuk. Okay. Nah, itu kalau mau lihat coba diklik view blognya itu. Bawahnya blogger, Just Call Me Nining, kemudian ada tulisan view blog. Yep. Oke, berarti Ibu Nining sudah berhasil ya, sudah bisa membuat ini. Nah, nanti selama 1 minggu Bu bisa diisi materi-materi atau apapun ya, sesuai selera Ibu. Nanti minggu depan kita ngoprek tampilan biar lebih bagus. Nggak susah. Nanti kita pakainya cukup pakai PowerPoint yang tadi loh, yang di atas tadi, biar bisa bergerak. Untuk Bapak Ibu semua, jika sudah berhasil membuat blog, iya sudah masuk Ibu. Tapi kok ketikannya gini ya? Kan baru 1 Ibu. Itu tergantung template-nya. Nanti bisa diganti template-nya, nggak apa-apa. Oke. Makasih. Iya, sama-sama Ibu. Untuk template Bapak Ibu bisa nyari di Lasanta Bandura ya. Coba saya kirim linknya ya. Atau banyak sih di Google, banyak sekali penyedia template blogger gratis gitu. Nanti tinggal lihat seleranya Bapak Ibu yang mana. Nah, itu nanti tinggal ini kita oprek, karena setiap orang kan seleranya beda-beda. Kalau saran saya, jika ingin blog yang resmi, yang enak dilihat, kalau pengalaman saya dulu waktu lomba di Jateng, itu cari yang backgroundnya warna tidak sakit di mata, tidak terlalu rame gitu sih dulu sarannya. Jadi template-nya yang ini, yang enak lah kayak gitu, yang responsif. Nanti ada tulisan
ini responsif nggak ketika di HP. Bedanya responsif sama nggak itu gini. Kalau responsif itu tampilan di web sama di HP itu pasti lain. Kenapa kayak gitu? Kalau di HP itu lebih ringan. Kalau di web biasanya lebih memakan bandwidth lebih besar gitu Bapak Ibu. Coba saya tarik dulu. Template blogger ya. Nah, Santa Bandara itu banyak sekali template gratis yang menurut saya sih lumayan. Ada yang premium, ada yang free. Kalau premium ya berbayar, cuman memang bagus. Apa? Lasanta? Lasanta Bandara, Bu. Lasanta. Not yet. Atau ini nanti saya ajari sekalian, kita belajar cara ngedit apa template. Bapak Ibu tinggal cari, besok tinggal ini ya, ngedit gitu ya. Yoi. Emailnya saya linknya saya kirim ke chat ya. Silakan bisa nggak ya? Bisa ya. Itu saya di chat saya kirim link untuk Mas Agus. Kalau saya lanjutkan untuk template gimana Mas Agus? Monggo Mas. Oke, Mas. Saya siapkan dulu. Oke. Bahan blok, mana bahan blok? Oke, Pak, kita misalnya download ini ya, yang ini, iCredit ini sudah bisa tampil belum ya ini ya? Sudah ya? Sudah. Misal ini, ya.
Aduh, ketemu. Mas. Aku download. Untuk informasi itu Bapak Ibu sambil nunggu Mas Ian, ini nanti materi ketiga itu kan rencana kita tanggal 28 ya. Tanggal 28 kalau misalnya kita mulainya Ba'da Isya itu kan sudah masuk bulan Ramadan. Kalau misalnya nanti kita ke pagi itu gimana gitu? Nanti kalau misalnya kami untuk bulan Ramadan itu biasanya Mas Ian ini nanti kan apa itu namanya tadarus tuh, nanti paling boleh itu kalau Ramadan itu pulang ke rumah itu pas ini aja, pas beberapa hari sebelum aja, setelah itu nanti tinggal di masjid kayaknya ya Mas Ian. Ikut aja. Iya, jam 9 Pak, jam 9 gitu saya kira Mak udah selesai urusan dapur kok. 9 pagi ya. Oh. Iya. Setelah masa jam itu apa namanya kita mulai untuk ngisi apa tuh namanya, biar nggak tidur doang pas Ramadan. Sama juga ini sinom yang biasanya kita malam hari, untuk hari besok ini kita sebenarnya kan harinya kan sinom PSLC PGR ya, itu harusnya kan Jumat malam, itu nanti kita ganti juga di Sabtu pagi pukul 10. Nanti Bapak Ibu bisa join di sinom itu, nanti materinya Bu Dwi, Dr. Dwi, nanti materinya PIKI, publikasi ilmiah dan karya inovasi. Kemudian untuk setelah angkatan 2 ini Bapak Ibu, di angkatan ketiga nanti kami full materi itu dari gerakan sekolah menyenangkan Bapak Ibu. Saya sudah apa namanya, sudah menghubungi tim GSM di Yogyakarta, itu beliau sanggup untuk itu, mulai dari paparan programnya atau mungkin apa itu GSM teorinya gitu ya, sampai nanti yang kedua itu praktiknya di sekolah-sekolah Yogyakarta. Kemudian nanti yang terakhir itu ada, karena GSM itu udah masuk Jawa Tengah Bapak Ibu, nanti beliau menghadirkan yang dari Boyolali kayaknya. Kalau yang di Sukoharjo kayaknya belum ada. Dulu sekolah saya dapat undangan itu tapi nggak bisa datang. Nggak bisa datang ke kan. Nah nanti monggo dicoba lah misalnya sekolah menyenangkan tuh kayak apa sih gitu. Saya yang paling suka dari gerakan sekolah menyenangkannya Pak Nurizal itu, ketika disampaikan materinya itu adalah bahwasanya pengontrol sekolah, kualitas sekolah itu adalah masyarakat. Jadi artinya kalau misalnya di sekitar kita itu komite ya, itu yang diceritakan itu yang dari Dinas Pendidikan Victoria Australia itu loh. Jadi di Victoria itu tidak ada akreditasi kayak gini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini kan akreditasi, jadi nilai sekolah kita kan berdasarkan administrasi yang ditumpuk di meja itu. Maka harus ada alibi bahwasanya Pak Darno itu bukan gitu, misalnya ini yang dinilai
administrasinya selama 5 tahun 4 tahun gitu akreditasi. Nah kalau sekolah-sekolah di sana itu mengapa menjadi bagus kualitas pendidikannya, itu karena yang menilai itu adalah masyarakat sekitar, jadi ada kayak dewan guru, kemudian komite dan lain-lain, jadi lebih objektif. Nah nanti kami hadirkan 3 kali pertemuan Bapak Ibu, sama seperti hari ini, 3 kali pertemuan. Nanti tunggu nanti kalau koordinat sebenarnya ini lebih ke kepala sekolah ya, karena domainnya itu yang ngambil kebijakan menentukan boleh tidaknya kan kepala sekolah, guru kan kadang terbatas. Jadi ini kan informasi masih ada Ya, sudah Mas, siap. Oke, sekarang Baik Ibu, saya kembali ke sebentar, share-nya saya mati ke desktop aja ya. Desktop aja. Ya. Jadi ketika kita mau backup template, ini sudah bisa ya Bu ya? Masuk ke sini bisa ya? Ke ini ke tema ini. Nah, di sini ada edit HTML. Ini kita cadangkan dulu agar apa nanti kalau ada crash blog kita nggak akan rusak. Bentar, nah ini untuk aplikasi backup HTML blog ini ya Bu, Notepad++ Bapak Ibu. Jadi free download ini di file Hypo, bisa di download gratis ya. Sama ini. Nah, error. Bentar. Tema. Ini template, beberapa template yang saya punya, saya coba-coba kemarin sebelum menentukan. Nanti coba kita isi salah satu template itu. Tuh, mana tadi? Terlalu banyak buka aplikasi jadinya lemot. Oke. Ya, ini kita tinggal klik satu, Ctrl A, copy, kita pastekan di Note++ ya Bapak Ibu, paste. Nah kalau sudah kayak gini aman, nanti kalau ada apa-apa kita bisa ini dipaste lagi ke tempat yang tadi. Baik, untuk mengganti tema kita bisa upload dari pihak ketiga, tidak harus dari WordPress. Ini di sini ada cadangkan dan atau pulihkan Bapak Ibu. Jadi template kita bisa kita cadangkan atau kita upload atau cadangkan. Ini kalau tampilan website, kalau responsif ini ada tampilan seluler tadi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada download tema kita dapat di download atau kita bisa upload. Misal kita upload, kita pilih file. Kita pilih file dari template pihak ketiga yang sudah dimodifikasi. Bentar Bapak Ibu. Waduh, loadingnya lama.
Oke, masuk. Nah, di sini kita cari file hasil downloadan kita tadi Bapak Ibu. Sama seperti mencari ini ya. Mencari file biasa itu. Tadi saya taruh di Blogspot. Tema blogger. Nanti hasil downloadan biasanya bentuknya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi bentuknya akan WinRAR, kemudian kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, nanti akan bentuk file-file seperti ini. Misalnya kita ambil salah satu, ini ya, Newline Pro. Di sini kita pilih yang template. Ini ada dua, yang InVision Pro atau Newline Pro. Nah, yang di upload pastikan belakangnya ada .xml, misalnya kita pilih yang Line Pro, open, tinggal kita upload. Kita tunggu sebentar. Nah, maka tampilan di blog kita akan berbeda. Coba kita buka di sini hasilnya. Belum berubah. Sebentar Bapak Ibu. Nah, bentuknya ini sudah berubah dengan template yang baru Bapak Ibu. Makanya tapi settingannya hilang semua, jadinya gambarnya berubah semua. Ini kalau kontakan di template nanti susah juga ngeditnya. Nah, tampilnya jadi seperti Bapak Ibu, kacau ya. Jadi pastikan memilih template yang diinginkan. Bedanya apa ini dengan yang tadi? Kalau yang tadi ada di tengah sini ada gambar yang bergerak. Jika diklik maka dia menuju link yang kita sampaikan. Nah, gimana cara mengedit gambar, ngasihkan linknya itu besok ya kita bahas itu, karena nanti masuknya ke file HTML tadi. Itu minggu depan kita bahas. Nah, tampilannya akan seperti Bapak Ibu. Coba kita klik home seperti apa. Nah, seperti ini. Coba kita ganti yang lain. Makanya sebelum besok ngoprek atau mengganti-ganti di template ngedit, pastikan memilih template yang pas, daripada nanti mengontak-ganti, mengulang dari awal lebih memakan waktu. Coba kita ganti yang lain. Misalnya kita Evo banyak sekali ya, kita pilih salah satu yang ini, upload. Jadi nanti tinggal seperti ini Bapak Ibu ya, upload, lihat sesuai enggak, upload lagi, lihat sesuai apa enggak. Kita tunggu sebentar. Ini sudah beda lagi ya nanti tampilannya. Ini untuk cek kita buat responsif atau
di HP, kita samakan di web, bisa diatur di situ tadi. Kita refresh. Nah, beda lagi ini tampilannya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu pilih-pilih dulu template. Kalau memang susah untuk download di pihak ketiga yang di bawah tadi juga nggak apa-apa sih, tinggal milih aja, klik langsung akan berubah ya. Ini sudah beda lagi ya Bapak Ibu dengan yang tadi. Ini bisa diatur semua, ini bisa dihilangkan, bisa diperpendek, tergantung selera Bapak Ibu nanti ya. Nah ini, nah nanti kalau setiap ganti template, menu yang sudah kita buat akan kembali seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita ngulang dari awal. Hanya nanti saran saya pilih template yang paling sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kalau di standar apa ini, Blogspot, biasanya nggak ada yang ini slider, karena rata-rata yang dicari yang slider, maksudnya slider itu seperti tadi, jadi ada gambarnya yang bergerak secara otomatis. Kemudian cara mengembalikannya ini buka HTML ya, HTML yang not plus-plusnya dibuka lagi, Ctrl A, copy, kembalikan ke sini. Ini Ctrl A, del, pastekan, simpan. Sudah kembali seperti semula. Nah, maksud saya slider seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan ada gambar yang bergerak ya di menu utama. Itu kalau dari Blogspot yang bawaan tidak ada, itu pasti dari pihak ketiga rata-rata. Nah, kemudian ini nanti tidak susah Bapak Ibu. Jadi nyari yang di sini nanti, memang kalau dilihat kayak gini susah sekali, tapi nanti ada kunci-kuncinya untuk mengganti, mengedit biar cepat dan pas gitu ya. Nanti gitu Bapak Ibu. Ini untuk tema, untuk bisnis yang akan datang. Jadi nggak usah khawatir, saya jamin nggak susah. Modalnya hanya copy paste udah gitu aja, nggak susah amat. Pasti saya yakin bisa. Ketika bisa menggunakan Teams, pasti bisa. Kemudian harapan saya besok Bapak Ibu mengikutinya pakai laptop, jadi kita bisa belajar sambil praktek. Output dari 2 pertemuan Bapak Ibu sudah mempunyai Blogspot yang luar biasa gitu ya. Gitu Mas Agus, saya kembalikan waktu dan tempatnya, monggo. Terima kasih Mas Ian, Bapak Ibu